ini adalah menuju ke Penalokan. Tapi di sini saya akan mengambil ke arah ke kanan di sini menuju lokasi yang nanti melewati tikungan ini kita akan bertemu dengan camping ground. Dari pura ke area ini kita namai Tapawana, Pak. Kenapa Tapawana? Karena ada Oke lah teman-teman, sahabat tripper dimanapun berada, welcoming back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel SUBLC Trip, dan kali ini kita lagi ngetrip menuju ke Mahawana Besaki Camping Ground nih teman-teman. Ini ada di Bali. Dan pada perjalanan kita kali ini mulai dari sebuah pondok yang ada di seputaran Metro Tembuku Bangli, Pondok Nayaka teman-teman. Dari Pondok Nayaka kita itu ambil jalur utama yaitu menuju Desa Suter, lalu ke Desa Pempatan. Di Pempatan akan mengarah menuju ke Besaki dan selanjutnya akan menuju ke Mahawana Besaki Camping Ground. Nah, buat sahabat tripper yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jika suka dengan video semacam ini, klik like. Sekiranya video ini akan sangat bermanfaat. Selamat pagi sahabat tripper semuanya, salam gas tripper dari Bali. Dan kali ini kita mau melakukan trip. Kita mulai dari sini, jalannya ini tentunya akan melewati alam pedesaan yang masih asri, alami, dan tentunya sangat indah sekali teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Suter. Ini ada pertigaan jalan. Yang lurus ke kiri ini adalah menuju ke Penalokan. Tapi di sini saya akan mengambil ke arah ke kanan di sini menuju lokasi yang tuju. Saya akan langsung jalan melalui jalan utama saja. Jadi biar kalian kalau mau pergi ke tempat ini tidak akan merasa kesulitan. Nah, ini di jalur di Suter menuju ke Karangasem nih teman-teman. Nanti melewati tikungan ini kita akan bertemu dengan sebuah pertigaan jalan. Kita ikuti dulu terus jalan ini. Suasana alam di sekitar tempat ini masih sangat hijau sekali nih teman-teman. Ini terlihat tanaman pepohonan masih tumbuh dengan sangat asri. Nah, di sini ada petunjuk jalannya, yaitu yang lurusin teman-teman di pertigaan jalan ini menuju Menango dan Kelungkung, sementara kita akan mengarah ke kiri menuju ke arah Besaki. Nah, ini persimpangan
lapangan jalan. Di sini kita belok kiri saja. Memasuki area ini menuju Besaki nih teman-teman. Ini merupakan kalau tidak salah masuk kawasan Desa Pempatan ini teman-teman. Dan di depan ini saya lihat ada sebuah, di kiri saya ada objek wisata sepertinya ini teman-teman. Dan ada ini apa, Garden Stone Bali begitu ya. Welcome to Garden Stone Bali. Sepertinya ini adalah sebuah objek wisata. Dan kita lurus saja dulu di sini menuju ke tujuan semula. Dan saya lihat di sini juga masih banyak sekali bangunan warga di kiri dan kanan jalan. Cukup ramai juga, dan di sini adalah merupakan pasar Desa Pempatan ini teman. Di sini saya lihat ada peternakan sapi, mungkin ini ternak sapi yang akan dijual. Dan di kanan saya ada lapangan umum sepertinya. Dan jalannya di sini teman-teman agak sedikit rusak ini ya. Banyak jalan aspal yang berlubang, dan sekarang kita sudah memulai jalanan yang mulai menanjak. Di kanan kiri jalan masih terlihat asri dan alami, banyak sekali tumbuhan tanaman hijau tumbuh di pinggir jalan. Dan saya lihat juga di sepanjang jalan ini ada ternak anak sapi ini teman-teman, yang dipajang, yang dipelihara tidak jauh dari jalan raya dan dapat kita lihat. Dan di depan lagi kita akan melihat pertigaan jalan, dan ke kiri ini menuju ke mana ini, ke Ban, dan kita akan lurus saja menuju jalur ke Besaki di tempat ini. Nah teman-teman, dengan mengikuti jalan yang kita tempuh ini, dan akhirnya kita akan sampai pada persigan jalan lagi yang lurus akan menuju Besaki. Sementara yang belok kiri ini menuju ke, akan sampai lagi di pertigaan jalan ini. Yang lurus masih menuju Besaki, sementara yang ke kiri menuju ke Batu Madeg gitu. Nah, di sini kita belok kiri di sini. Kita pelan saja ini di sini karena lokasinya di depan nanti kita akan juga melihat, dan tidak jauh dari Batu Madeg ini kita melihat ada camping ground ini. Jadi ada petunjuk arah 3,3 km ke arah kiri, ini ada pertigaan di depan. Saya coba ikuti jalan ini. Ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh teman saya. Ini dia ada pertigaannya, kita mengarah ke kiri lagi di sini. Ternyata jalan di sini cukup sempit nih teman-teman, tapi sudah beraspal. Namun untuk kendaraan roda 4 baiknya jauh berhati-hati karena juga banyak tikungan di sini. Di samping jalannya agak sempit, akan tetapi juga pepohonan hijau luar biasa, masih sangat asri dan alami ini teman-teman. Di kanan kiri perkebunan warga di tempat ini, dan rumah di sini juga ya agak jarang-jarang saya lihat. Jaraknya juga sedikit berjauhan dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Dan memasuki tempat ini suasana udara sudah mulai terasa agak dingin. Dan benar juga ini teman-teman, semakin menuju arah Karangasem ini suasana perjalanan ini mulai berubah. Gedung kota perlahan ini mulai digantikan pepohonan besar dan kabut pegunungan, dan udara yang terasa semakin segar masuki tempat ini. Sepanjang jalan ada pemandangan dan perbukitan Bali Timur ini menemani perjalanan. Dan di sini juga ada sepertinya perkampungan ataupun banjar di sini, tapi saya kurang tahu nama banjar yang ada di tempat ini teman-teman.
Perjalanan ke Mahawana Basuki Besaki ini bukan cuma tentang destinasinya, tapi ini tentang menikmati setiap suasana di perjalanan. Saat tiba ini di dekat di area camping, hal pertama yang dirasakan adalah ketenangannya. Ini baru saja kita melihat pelang nama dari Mahawana Basuki Besaki, dan kita sekarang masuki ini ke area camping groundnya melewati jalan ya cukup lebar, tetapi ini belum beraspal, dan saya kira untuk kendaraan roda 4 juga sudah bisa, namun juga harus berhati-hati karena jalan di sini belum beraspal dan tentunya akan banyak lubang atau agak miring atau bergelombang di tempat ini, dan juga ini jalan tetap masih menanjak, namun tanjakannya tidak begitu ekstrim di yang kita lalui ini. Saat tiba di area camping, hal pertama yang saya rasakan adalah ketenangannya. Angin gunung berhembus perlahan dan suara alam terdengar jelas, dan Gunung Agung berdiri megah di kejauhan, namun kali ini masih tertutup awan ya teman. Tendanya dan lewat mana gitu dulu? Pak ketemu sama bapak. Pak siapa nih Ki? Yang Wayan Benah Pak. Wayan Benah. Iya, dia sekretaris PHD-nya. Oh gitu. Itu tadi ketua Yang baju hitam tadi itu? Ya. Oh. Nah teman-teman, setiba saya di lokasi, sudah disambut dengan begitu hangat. Secara kebetulan pengurus dan juga pengelola dan mungkin ada pihak lain lagi sedang ada pertemuan, dan sangat beruntung sekali kita langsung dipandu oleh Bapak salah seorang pengurus di camping ground ini dan menemani saya untuk jalan-jalan di sekitar tempat ini teman-teman. Dan saya lihat juga tadi ada sebuah kantin. Dan begini teman-teman, kita sudah sampai di glamping groundnya di kawasan hutan. Dan di sini pemandangan kita dapat view ini, kan di depan ada pura Kancing Gumi katanya, yang satu itu yang salah satu pura tertua di sini. Kemudian view gunung, tapi sekarang ini suasana lagi mendung, kita tidak bisa melihat view gunung dari sini. Kemudian kalau kita mengarah ke selatan ya teman-teman,
kita akan melihat view laut dari tempat ini. Pemandangan laut di sebelah ini ada lembah dan mengarahkan pandangan kita ke laut, dan akan tetapi di sini juga menurut penjelasan bapaknya akan terlihat view laut dan GWK, patung GWK teman-teman terlihat dari tempat ini. Dan ini tempatnya masih benar-benar alami, suasananya masih asri nih teman-teman, di kawasan hutan ini. Cocok sekali buat healing di tempat ini. Di LPHD Mahawana Basuki Besaki kita bagi 3, Pak. Pertama itu mahawananya itu hutan lindung yang boleh dijamah, Pak, di atas pura ini. Dan itu kita adakan konservasi, Pak, pohon, kita ada banyak pohon tanam. Dan dari pura ke area ini kita namai Tapawana, Pak. Kenapa Tapawana? Karena ada kebetulan juga ada pura umat, dan fasilitas yang kami sediakan di sini juga banyak untuk umat, Pak. Kadang-kadang umatnya dari jauh bermalam di sini. Mekemit Riki, ya, karena fasilitas di pura belum memadai, mereka di sini, Pak. Karena kami sediakan WC. Ini kebanyakan gratis, Pak. Kita tidak ada murni yang uang di sini. Jujur, karena itulah tapi Pak, yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kami di LPHD itu melestarikan hutan sebenarnya, Pak. Itu tujuan utamanya. Karena kami juga dapat dari kementerian izin untuk mengolah hutan ini dalam artian menjaga, bukan untuk manfaatkan secara liar, enggak. Bahkan dengan adanya LPHD sekarang masyarakat dampaknya bagus, Pak. Kenapa? Satu sisi tidak pernah lagi ada illegal logging, karena kami awasi semua pohon-pohon, Pak. Bahkan kami hampir hitung pohon-pohonnya. Dan juga ya sekarang dari masyarakat pemanfaatan, Pak, kayak rumput gajah ini kan. Ya, untuk pakan ternak mereka kita kasih mereka untuk nanam rumput gajah untuk pakan ternak, tapi dengan syarat, Pak, memelihara hutan itu, Pak, menjaga kayu gitu. Dan bagian bawah kita namanya Sriwana, Pak. Di bawah sana Sriwana. Di bawah jauh. Itu bagian dari hutan, juga ada agroforestry, Pak. Agroforestry kemarin kita sudah menanam 1.500 alpukat. Pohon alpukat, 5.000 kopi. Enau sekitar 1.500. Pinang. Dan kita juga nanam pohon jambu biji, Pak. Termasuk juga bambu. Nah, bambu kan bagian perkara. Kita di lembah-lembah ini semua, Pak, udah ada enau, pinang. Ini bambunya ada, Pak. Memang belum kelihatan karena masih kecil. Itu, tetapi secara fisik ada. Dan kami yang punya bagian dari LPHD itu menjaga itu. Karena kami sudah berkomitmen dengan masyarakat sekitar. Masyarakat menikmati hasil rumput gajahnya, tapi dengan syarat menjaga hutan, menjaga pohon, Pak. Dan juga biar sejalan dengan motto dari kehutanan, ya. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah itu, dengan tujuan hutan lestari itu dengan cara kita menanam pohon kembali. Jadi bicara dengan masyarakat sejahtera, dan dengan adanya pemanfaatan lahan berupa tanaman-tanaman rumput gajah ini untuk pakan ternak, itu sangat membantu sekali masyarakat sekitar, Pak. Gitu. Dan sekaligus mereka juga menjaga, Pak, hutan kayu, sekaligus mereka merawat pohon. Tidak serta-merta mereka mencari keuntungan rumput tanpa peduli pohon, tidak. Mereka sudah berkomitmen, Pak. Nah itulah makanya kami di LPHD sangat berkomitmen untuk Pak tahu kan, Besaki ini ulu Bali. Kalau hutan di Bali, Besaki hilang ya sama halnya oksigen dunia hilang, Pak. Makanya kami sangat berkomitmen karena pohon upakara kami tanam di sini dengan kepentingannya banyak, dan pohon-pohon kayak puspa dewata kami tanam, Pak. Artinya dari kami betul-betul menghidupkan konsep cerita karana itu, Pak. Enten. Jelas, Pak, seperti Pak lihat niki, pohon-pohon yang mati niki kena murni alam. Karena waktu meletus erupsi Gunung Agung 2017. Dan kami mengadakan rehabilitasi ulang, Pak. Dan kami punya data komplit. Bahkan kemarin ada yang kalau ada yang di medsos kami tidak tanggapi, tetapi kalau kami diundang secara resmi ya kami siap. Niki tempat api, Pak, depan niki. Ini ke gudang, Pak. Gudang penyimpanan sampah kita. Oh, okay.
tenda misalkan bangku kursi itu mereka di situ. Nah niki pura Kancing Guminya Pak nggih. Nggih, yang di atas ini Pak. Nggih. Ini areal ini dikhususkan untuk apa ini Pak hajinya? Ada beberapa kegiatan sebenarnya Diki Pak. Salah satunya ya ini camping, ada jogging track, ada juga downhill. Nah kebetulan juga kita ada start gate di atas sedikit. Ya, start gate di atas, ini rute downhillnya. Ada juga fasilitas terkait dengan penerangan, lampu listrik, toilet sudah kita ada 15 unit, dan juga ada perlengkapan yang lainnya. Dan tempat ini artinya di fasilitas ini disewakan gitu Pak? Ya, disewakan betul. Disewakan. Untuk publik. Untuk publik umum. Ya. Terus untuk napi istilahnya ya. Biaya sewanya gitu kalau boleh tahu diinformasikan. 200.000 Pak dengan tenda, dengan bed. 200.000 per satu tenda, diisi dengan satu tenda untuk kapasitas 2 orang Pak. Itu sudah terdapat sleeping bag, pillow. Termasuk juga matras gitu. Fasilitas yang kita sediakan adalah untuk satu tenda, 2 matras, sleeping bed, dan juga pillow. Nanti juga ada dilengkapi dengan lampu-lampu dan juga mungkin kayu bakarnya. Kalau misalkan mau untuk bakar-bakar atau panggang ikan gitu, sudah disediakan tempatnya Mas. Oke teman-teman sahabat tripper, setelah tadi kita dapat ya bincang-bincang ringan bersama pengurus dari camping ground ini, maka kita akan lanjutkan jalan-jalan kita ya mengeksplor tempat ini. Dan di sini saya sudah berada di arah, kalau nggak salah ini di barat laut dari tempat tadi, dan di sini terlihat pemandangan hutan di sekitar tempat ini teman-teman. Dan di sini ada sebuah bangunan yang cukup unik terbuat dari kayu, dan di dalam ini ada susunan kepengurusan dari pengelolaan areal ini teman-teman. Dan di sini bisa digunakan untuk sebagai tempat berkumpul atau semacam meeting area begitu. Selain tempatnya yang juga sudah damai, tenang, sejuk, berada di tengah hutan dan berhubungan dengan dunia spiritual, dapat kita simak penjelasan dari Bapak pengurusnya. Selain ada pura yang disebut dengan Pura Kancing Gumi, juga ada yang disebut dengan Telaga Maya. Nah, untuk lengkapnya, yuk kita simak penuturan dari Bapak Kepala Dusun atau Bapak pengurus dari camping ground ini. Tentang apa Pak? Telaga Maya gitu ya? Ya, diceritakan. Dan yang Diki juga ada jalur pendakian yang namanya jalur pendakian Telaga Maya Pak. Jadi jalur Telaga Maya itu sekitar 2 atau 2,5 jam perjalanan dari pusat LPHD ke arah utara atau ke arah naik lagi ke atas gitu. Jadi kalau Telaga Maya itu adalah telaga di alam yanis. Kalau orang-orang spiritual yang udah paham ke hal-hal seperti itu, jadi beliau-beliau itu udah tahu. Bukan mata air, artinya telaga yang dapat dilihat dengan kasat mata begitu ya Pak ya? Bukan. Bukan artinya. Itu adalah Telaga Maya yang namanya Telaga Maya sesuai dengan namanya itu. Jadi, iya. Jadi di sana sudah ada satu kelinggih, gitu. Jadi satu kelinggih, nah sehingga di sana juga kalau ada yang mendaki terkait dengan view juga sangat bagus, gitu. Jadi ke bawah view-nya bagus, ada lembah, ada lain sebagainya. Nah seperti namanya tadi Telaga Maya, telaga di alam maya begitu ya. Dan mungkin seperti itu. Ceritakan Pak, dengan Bapak siapa lagi? Oh, saya Madayatnya. Dengan tadi Bapak kepala dusunnya ya? Iya. Saya kepala dusunnya di sini. Jadi wilayah ini termasuk di lingkungan Kebo, Dusun Besakih Kawan, Desa Besakih. Oke, terima kasih Pak.
Nah teman-teman sahabat tripper dimanapun berada, setelah tadi kita berada di Mahawana Basuki Besakih Camping Ground. Nah sekarang kita kembali melewati jalan tadi yang kita lewati, yaitu di Pasar Pempatan ini teman-teman, di Pasar Rakyat Desa Pempatan. Nah di sini kita sudah kembali untuk ke rumah, sejenak beristirahat di sini untuk melihat suasana di sekitar Pasar Rakyat Pempatan. Dan dengan kembalinya kita berada di tempat ini teman-teman, tempat yang sempat kita lalui tadi pagi, maka video ngetrip kita ke Mahawana Basuki Besakih, maka video kita untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Dan sekali lagi teman-teman sahabat tripper dimanapun berada, bagi yang baru menemukan channel ini mohon dibantu untuk subscribe agar channel ini makin berkembang dan kita bisa membuat video-video terbaru seputaran trip. Dan jika suka dengan video semacam ini, klik like, bagikan kepada sahabat-sahabat teman-teman sekiranya video ini sangat bermanfaat teman-teman. Dan sekembalinya kita ini akan melintasi jalur ke Menango ini teman-teman, hingga di Menango kemudian kita akan menuju Desa Bangbang, lalu kembali ke tempat kita semula. Dan akhirnya saya ucapkan salam gas tripper dari Bali dan bye bye.